Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Bribda Marsidon, korban penembakan KKB, dievakuasi ke rumah sakit Polri di Jakarta. Prihatin dengan maraknya kekerasan terhadap hewan liar dan peliharaan, para pecinta hewan menggelar festival hewan. Warga Pulau Dom manfaatkan becak untuk mengais rejeki. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya Bribka Marsidon Depataraja yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Senin kemarin dievakuasi ke Jakarta. Bribka Marsidon Depataraja dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Kramat Jati, Jakarta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih memadai. Sebelumnya, Bribka Marsidon menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Jayapura. Namun luka serius akibat peluru yang bersarang di dada, Marsidon harus dirujuk ke Rumah Sakit Polri. Rumah Sakit Polri memiliki peralatan yang lebih lengkap serta dokter spesialis, sehingga korban bisa mendapat penanganan yang lebih baik. Menurut Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua AKBP Romi Sebastian, kondisi korban saat ini stabil dan siap menjalani operasi. Rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati di Jakarta, karena pasien ini membutuhkan dokter spesialis ortopedi spine dan dokter spesialis bedah saraf spine. Untuk berapa lama korban ini ataupun anggota ini bisa sembuh dan pulih, ini tergantung dari hasil keberhasilan dari operasi. Bribka Marsidon diserang anggota KKB pada tanggal 28 Mei lalu. Marsidon saat itu sedang mengantar korban kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Nyawa korban tertolong, namun ia menderita luka serius akibat sebutir peluru bersarang di dadanya. Hingga saat ini polisi dan tentara masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang diduga melarikan diri ke arah Danau Habema, Wamena. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pedagang hewan kurban di Jayapura bakal menanggung rugi karena penjualan hewan kurban tahun ini menurun drastis. Biasanya 3 hari menjelang Idul Adha, banyak pembeli yang datang mencari hewan kurban. Bahkan sebagian pedagang sudah mendapat untung karena banyak hewan kurbannya laku terjual. Suprapto, salah satu pedagang sapi di samping Kali Acai, Pasar Yotefa, Kota Jayapura, hingga saat ini masih bekerja keras menawarkan hewan kurban ke pembeli. Ia mengaku tahun ini penjualan tidak banyak. Ya, kalau penjualan mungkin kalau ada pembayarannya ada ya sekarang juga orang besar dan mungkin variasi harga 16, 18, 21 sampai 25. Yang kebanyakan kalau tinggal 4 hari ya yang besar, walaupun yang 22 sampai 25. Suprapto menjual sapi di kisaran 15 hingga 25 juta rupiah per ekor dan tergantung ukuran. Hingga saat ini dirinya sudah menjual sedikitnya 30 ekor sapi dari stok yang disiapkan 60 ekor. Suprapto menduga efisiensi anggaran menjadi penyebab hewan kurban kurang laku karena berbeda dengan tahun sebelumnya. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Harga minyak goreng premium di Mimika melonjak. Menurut pedagang sembako di Pasar Sentral Timika, harga minyak goreng premium berukuran 5 liter naik dari 110 menjadi 125.000. Sedangkan ukuran 2 liter naik dari harga Rp25.000 menjadi Rp28.000. Begitu juga dengan minyak goreng minyak kita. Untuk ukuran 1 liter, harganya naik menjadi Rp13.000. Banyak pedagang di Pasar Sentral Timika tidak memiliki stok minyak goreng yang cukup karena kurang pasokan. 125. 110. 25. Sebelumnya dia kena berapa? Sekarang 28. Kurang tahu juga, tapi tidak tahu, bilang tidak ada, tapi jelas barangnya naik. Barangnya naik. Cuma tinggal order saja toh. Laku 26. Sebelumnya berapa? 25. Pantai udah jual tepung. Tepung sekarang berapa per kilo? Per kilo 13. Naik atau tidak dia? Tetap. Oh, stabil. Tidak ada kenaikan tepung ya? Sementara untuk harga tepung, sejauh ini harganya masih stabil, berkisar Rp13.000 per kilogram. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah daerah Merauke kembali menggelar pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok untuk warga Merauke. Pasar murah ini digelar di Jalan Raya Mandala. Warga bisa membeli berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, susu, dan sayuran, serta lainnya. Di pasar murah ini warga bisa membeli beras yang biasanya dijual Rp15.000 per kilogram dengan harga Rp14.000 per kilogram. Selain beras, cabai besar yang biasa dijual Rp120.000 per kilogram di pasar tradisional, di pasar pangan murah ini dijual Rp110.000 per kilogram. Jadi kegiatan GPM ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan juga harga pangan. Jadi tugas pemerintah bagaimana kita bisa menyiapkan terlebih ada 17 komoditas yang wajib disiapkan pemerintah dalam arti untuk ketersediaan pangan bagi masyarakat terkhusus Merauke dan secara umum masyarakat Papua Selatan. Sehingga kegiatan GPM dalam arti kita merangkul para distributor. Kebetulan di sini ada beberapa distributor yang sudah ready hari ini, mungkin kita lihat di tempat ini. Kemudian ada petani cabai, ada komunitas asosiasi petani cabai, kemudian petani sayur mayur, hortikultur ya. Dan juga di sini ada beberapa UMKM juga yang ikut dalam rangka menyiapkan ketersediaan pangan untuk masyarakat Merauke. Pasar pangan murah ini untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok untuk merayakan Idul Adha serta menekan laju inflasi di Merauke. Setiap perayaan hari besar termasuk Idul Adha, permintaan masyarakat atas barang dan jasa meningkat tajam sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok naik dan uang beredar di masyarakat bertambah sehingga memicu inflasi. Pasar murah ini berlangsung selama 4 hari dan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.